Teman-teman kalau doa bangun tidur apa? Hah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Oke, tapi itu kan tahap ketiga. Mana tahap pertama keduanya? Kembalikan ke hadisnya di Ibnu Abbas. Hadisnya di Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, nomor hadis 1369. Ya, jadi kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya itu enggak langsung doa. Ini bukan bangun berdoa, tidak. Fajalasa, maka duduk sebentar. Duduk dulu. Di sunnahnya begitu bangun duduk. Wa athara biyadihi, ya, wa masaha biyadihi min athara naumi. Wa masaha biyadihi min athari naumi, kemudian menghapuskan, menghilangkan dengan bagian tangan yang diduga bersih. Makanya sebutnya yad. Ya, kalau ini duga bersih pakai ini, kalau ini duga bersih pakai ini, boleh. Karena nanti kalau diduga kotor, sunnahnya cuci dulu. Karena kita nggak tahu bagian mana yang menyentuh sesuatu yang kotor saat kita tertidur. Ada kotoran misalnya tersentuh dan sebagainya. Ya. Maka hapuskan dulu bekas ngantuknya. Setelah ngantuknya hilang, baru berdoa. Jadi bukan berdoa saat ngantuk. Karena ada orang baru bangun duduk begitu sudah berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Ini berdoa dalam keadaan nggak sadar. Saya ingin tunjukkan betapa Islam itu meminta kita mengerjakan sesuatu dengan pemahaman yang utuh. Jadi bukan mengerjakan sesuatu tapi kita nggak sadar. Bahkan ada orang belum baca doa, baru duduk sudah nggak sadar. Ya bangun 2:30 pengen tahajud, baru duduk masih begini. Begitu bangun udah jam 5 gitu. Ya. Sadar. Jadi sempurna dulu, duduk sempurna seperti tadi. Itu sudah bagus sekali duduknya. Setelah itu baru kemudian baca doanya. Baik, oke, sekarang kita bacakan doanya. Jadi ada 3 jenis doa. Oke, ada 3 jenis. Oh, ini spesial nih, saking spesialnya cahaya mengkondisikan. Oke. Yang pertama, ada yang singkat. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Diulang 2 kali. Oh, enggak pakai Rabbighfirli. Rabbighfirli. Singkat sekali. Ya, Rabbighfirli. Oke. Saya ulang ya. Anda boleh ikuti. Rabbighfirli. Rabbighfirli. Cukup sekali kita ucapkan. Rabbighfirli, ulang sekali lagi. Jadi 2 kali disebutkan. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini bagian pertama. Hadisnya sahih? Tahan. 2, ada yang sampai 3 lafaz. Rabbighfirli, warhamni, warzuqni. Sampai 3 lafaz. Ada yang sampai 4 sampai 5 lafaz. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni. Ada yang 6 lafaz ditambahkan dengan wa'fu anni, atau ada yang afini. Maka rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wa'afini. Jelas? Baik, ada yang memasukkan sampai 6 saja, sampai wa'afini, sampai 7. Yang wa'fu anni enggak dimasukkan. Baik ya? Enggak ada masalah. Karena ada beberapa referensi menyebutkan dengan tambahan wa'fu anni. Walaupun itu syarah sebetulnya. Syarah. Ya. Kalau kita cukupkan sampai wa'afini, boleh. Wa'fu anni ada dalil juga. Walaupun dalil sifatnya syarah. Tapi tidak harus langsung diperdebatkan juga. Toh tidak akan juga mengganggu sah tidaknya sholat seseorang. Balikan sini. Saya tuliskan. 1. Rabbighfirli. 2. Warhamni. 3. Wajburni. 4. Warfa'ni. Kita masukkan saja. 5. Warzuqni. 6. Wa'afini. Yang tambahan. Wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Belum disebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang plus tadi saya sebutkan, saya kotaki. Jadi kalau Anda mau nggak bacakan ini, nggak ada masalah. Jelas ya? Sampai di sini. Kalau mau tambahkan dengan syarah tadi, silahkan. Karena ini semakna dengan yang ini, tapi ini lebih dalam.
Oke, sekarang pelan-pelan, fokus ini. Lihat baik-baik. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Baik. Saya mau tanya pada teman-teman, siapa yang ingin dicintai Allah? Alhamdulillah. Boleh angkat tangan? Oke, tahan. Allah itu kalau sudah mencintai seorang hamba, maka yang pertama diberikan bukan dunia. Ingat itu. Jadi jangan Anda persepsikan kalau status sosial di dunia kita meningkat, itu tandanya cinta Allah datang. Belum tentu. Kedudukan meningkat, harta bertambah, jangan dipersepsikan Allah sedang menyayangi kita. Kalau saat yang bersamaan, ciri ini tidak kita dapati. Ternyata ketika Allah mencintai seorang hamba, maka yang pertama Allah berikan adalah ampunan dari semua dosa yang pernah ia kerjakan. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 31. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad pada umatmu semua, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cintamu dengan mengikuti semua tuntunan Rasul. Ikuti. Kata Nabi jadi baik, baik. Kata Nabi sholat, sholat. Kata Nabi berhijab, berhijab. Kata Nabi tinggalkan ini, tinggalkan. Nah, yang paling menarik, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Ketika cinta Allah itu diberikan, ini yang paling indah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka yang pertama diberikan adalah ampunan dari semua dosa. Jadi di Al-Qur'an itu ada redaksi begini, ada dzunub, ada dzambun. Dzambun itu satu kali dosa. Sekali dosa. Itu ditemukan misal di Quran surah ke-Ghafir, surah ke-40 ayat 3. Ghafiri dzambi wa qabilit taubi. Ghafiri dzambi, aku turunkan sifat ghafir dzambi untuk mengampuni orang yang berbuat satu kali dosa. Jadi kalau Anda misal ya berbuat salah sekali nih, mata salah lihat nih. Salah lihat. Ya, ada gambar yang tidak layak dilihat, salah. Yang paling aneh lisannya istighfar. Astagfirullah, salah nih. Jadi lisan istighfar tapi mata ngelihat kan? Baik, salah itu. Ketika sekali berbuat salah, kata Allah, saya nggak akan biarkan hambaku pulang kepadaku dalam keadaan kotor dengan dosa. Engkau lahir bersih, kenapa pulang kotor? Maaf ya, jangankan Allah gitu. Ibu punya anak, teman-teman punya anak, pulang ke rumah dengan kaki kotor kan kita nggak mau kan? Nah kotor cuci dulu kan, baru masuk rumah. Anda pengen ke surga, badannya kotor, ya Allah yang punya nggak akan mau. Kamu kotor, bersihin dulu. Makanya kata Allah, satu titik kotoran pun melekat pada dirimu, aku ingin kau bersihkan dulu. Aku turunkan sifatku namanya ghafir. Engkau minta ampun padaku, aku ampuni dosamu walau sedikit. Tapi pertanyaan saya, siapa yang punya dosa sedikit? Yang punya dosa sedikit angkat tangan, saya pulang. Oke, mata berapa kali berbuat salah? Telinga salah dengar, lisan salah ucap. Pikiran juga sudah salah. Ustadz belum datang, udah 30 menit, kemana sih Ustadznya? Iya ya. Oke, kaki berapa kali salah melangkah? Udah banyak dosanya. Maka ketika itu diakumulasikan, kemudian dikumpulkan, maka berubahlah kemudian kalimatnya dari dzambun menjadi dzunubun. Nih, bentuknya jamak, plural. Pindah ke sini. Yang paling dahsyat kata Allah, maaf ya, cinta Allah itu kalau sudah diberikan, maka dia tidak akan kenal batas. Bahkan pendosa yang paling buruk pun dalam hidupnya, kata Allah, aku akan berikan peluang untuk mendapatkan cintaku. Ketika Allah memberikan cintanya, kalimatnya bukan menggunakan dzambun, tapi dzunub. Yuhibbukumullah, ketika Allah mencintai Anda, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka aku akan ampuni semua dosa-dosa yang pernah kau kerjakan. Anda jangan takut. Kita itu sama, sepanjang kita mau mendekat. Bahkan ada ayat indah sekali. Ayat ini turun pada pelaku dosa besar yang sudah pesimis. Jadi dia udah menyimpulkan, udahlah. Ini saya lihat wajah saya ini wajah neraka nih. Udah banyak salahnya, udah hitam, udah lumpur begini nih. Orang memandang nih gak ada kesempatan ke surga, udah pokoknya jelek. Setiap orang melihat saya jelek semuanya. Dia pernah berzina, dia mabuk, dia kriminal luar biasa. Tapi tahukah Anda?
Tiba-tiba pada orang ini turun satu ayat yang sangat indah, yang membuat orang itu jatuh tertunduk dan tobat di hadapan Allah. Ayatnya indah. Quran surah 39 ayat 53. Kata Allah, "Qul," katakan Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan pada hambaku yang telah mengoleksi banyak dosa dalam hidupnya. Israf itu sesuatu yang berlebihan. Jadi kalau Anda diundang ke resepsi pernikahan, ada prasmanan, Anda makan sekali. Tapi kalau Anda ngantri 10 kali, itu israf namanya. Oke? Nah, ada israf dalam berbuat dosa. Jadi dosanya udah nggak keukur. Bahkan saking nggak keukurnya, kalau ada orang lain berbuat dosa, dia belum, rasanya belum lengkap. Oh, dia udah mengerjakan ini. Oh, saya juga bisa. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, dia belum kerjakan, dia belum lengkap hidupnya. Israf. Itu ketika dia mau kembali, itu masih disebut hamba oleh Allah. Katakan pada hambaku, ibad, itu jarang disebutkan kecuali menunjuk pada hamba yang soleh. Buka Quran surah kedua ayat 186. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Kalau hambaku yang soleh saat Ramadan, dia ingin berdoa kepadaku, mencari-cari aku. Fa inni qarib, katakan Muhammad pada mereka, aku dekat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Di surat Al-Furqan, hamba-hamba Allah yang penyayang. Kalau jalan itu jalannya bagus. Anda bayangkan, penjahat yang tobat itu disamakan statusnya oleh Allah dengan hamba yang soleh. Jadi Allah itu sangat menyukai, maaf ya, penjahat yang tobat, orang salah yang tobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jadi Allah sangat mencintai orang salah yang bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jadi ketika Anda berbuat dosa sebanyak apapun kata Allah dan Anda ingin tobat, apa kalimatnya? La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmatku. Dan disebut hamba. Kamu sama dengan soleh yang lain. Cuman kamu tinggalkan aja perbuatan buruk kamu. Gini cara memahaminya. Anda punya anak. Anak itu sudah berbuat buruk yang sangat luar biasa. Keluarga sudah nggak enak. Di mana-mana disebutkan pokoknya nggak bagus. Udah mencela, udah merusak nama baik keluarga dan sebagainya. Tiba-tiba anak itu mau pulang. Anda terima nggak? Terima. Oke. Ketika dilihat disambut dengan senyuman? Belum tentu. Ngapain kamu kesini? Oh, kamu bukan anak saya lagi. Oh, lantas anak siapa? Oke. Itu hamba. Tapi Allah tidak. Begitu seorang pelaku maksiat yang paling tinggi pun ingin bertobat, langsung disebut dengan kalimat ibad. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakan hambaku sini. Kamu mau tobat? Jangan putus asa dari rahmatku. Innallaha, teruskan ayatnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kau kerjakan. Kenal Firaun? Oke. Ya. Nih ya. Fir'aunnya. Catat kalimat saya nih. Fir'aunnya. Firaun itu gelar bagi raja di Mesir, Farao, bahasa Arabnya Firaun. Hobinya bunuh orang. Al-Baqarah ayat 49. Jadi kalau ada perempuan yang mengandung, itu di sampingnya udah ada algojo. Satu mengawasi, satu pegang pisau. Jadi kalau lahir perempuan, bebas. Perempuan, bebas. Wa yastahyuna nisa'akum. Kalau laki-laki, langsung dibanting ke tanah, disembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Yuzabbihuna abna'akum. Mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling besar. Firaun. Orang sekarang paling banter ngaku nabi. Firaun ngaku Tuhan. Tapi itu tidak menghalangi kasih sayang Allah untuk memberikan dia hidayah. Kita sekarang sampai kiamat nabinya cuma satu, nggak pernah lihat lagi Nabi Muhammad SAW. Firaun langsung 2 nabi, Anda bayangkan. Musa dan Harun. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Firaun. Dia sudah mulai melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Coba ingatkan dia dengan kelembutan. Mungkin dengan lembut itu dia akan sadar dia salah. Anda bayangkan, saking rahmannya Allah, seorang yang mengaku Tuhan, hobinya bunuh orang, itu masih diberikan kesempatan dapat hidayah supaya balik lagi. Sampai nyawa itu di tenggorokan itu.
Maksud saya gini, kalau Allah sudah tawarkan sifat yang sempurna ini, Anda belum bertobat juga, Anda butuh apa lagi untuk berubah? Anda akan wafat. Lihatlah ke cermin, kamu akan wafat. Innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Kamu wafat, sesuatu kamu akan pulang. Masa pulang dalam keadaan kotor? Apa nggak malu kamu lahirnya bersih, pulangnya kotor?